periksa dulu untuk kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Siapa? Ega. Kemudian Cinta. Izin. Kemudian Putra sakit ya. Oke, nah semoga yang sakit itu bisa disembuhkan ya. Tentunya dengan kuasa siapa? Kuasa Tuhan. Tapi lewat pertolongan siapa? Mungkin ada obat yang diminumnya ya, atau ke dokter. Baik, sudah kita awali dulu pembelajaran ini dengan berdoa ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke, yang pertama di sini, pernahkah kalian makan es krim? Tentunya pernah ya. Cuman biasa ada yang pantang gitu, kalau kebanyakan biasanya pilek gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua, apa yang terjadi jika es krim tersebut dibiarkan lama-kelamaan di tangannya? Mencair ya. Kemudian apa lagi? Mencair ya, bahasa lainnya. Mencair dan berere. Pernah kayak gitu? Pernah ya. Nah, menurut kalian kira-kira apa nih yang menyebabkan dia meleleh? Ya. Karena matahari kena panas tadi ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kedua orang ini. Dia ada kena panas, ada juga kena matahari. Nah, matahari itu yang menyebabkan adanya panas ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari topiknya itu pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda ya. Oke, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran di sini ada berapa? Ada 4 ya. Oke, sekarang Bapak mau kalian untuk membacakannya ini ya. Oke, silakan. 1. Peserta didik dapat menentukan kalori yang diperlukan benda untuk perubahan wujud dengan tepat. Oke, lanjut kedua. Ya, silakan. 2. Peserta didik dapat menganalisis karakteristik suhu suatu zat saat mengalami perubahan wujud dengan tepat. Lanjut yang 3. Apa dari kelompok ini? Nah, oke, silakan. Peserta didik dapat membuat grafik hubungan lamanya waktu pemanasan terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Oke, lanjut 4 ini dari tahapan. Peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dengan tepat. Oke, tepuk tangan dulu untuk orang ini. Oke, kelompoknya juga sudah dibagi ya. Ini kelompok berapa? 1 ya itu, 2, ini 3 dan 4. Jadi hari ini ada berapa kelompok? 4. Ada 4 kelompok ya. Baik, Bapak bagikan dulu KPT-nya ya. Ini untuk kelompok 3 ya. Oke, yang pertama di sini simulasinya seperti ini ya. Ada apa nih? Yang pertama ada es dalam gelas ya, kemudian dibakar. Nah, ketika dibakar kita ukur di sini suhunya. Nah, sekarang berdasarkan gambar ini mungkin boleh kalian buat pertanyaan-pertanyaan apa yang berkaitan dengan gambar ini. Oke, silakan. Apa yang terjadi saat es dibakar? Kemudian apa lagi? Bagaimana suhu yang dihasilkan ketika es itu dibakar? Itu ya. Oke, yang pertama tadi dari bir ya, yang kedua dari Bapak. Nah, kita akan lihat nanti ya. Kita akan lihat kayak gimana suhunya ketika dibakar es itu ya. Kemudian tadi apa yang terjadi dengan esnya sendiri kalau dibakar ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pengumpulan data. Dah, ukur suhunya dimasukin ya. Berapa suhunya nih? Di sini. Coba yang lain lihat. Harusnya es itu berapa suhunya?
Panasnya 0 ya, tapi itu belum ya. Ada dulu kalian. Nanti kalau udah itu kita bakar ya. Kalau udah sampai serendah. Kalau udah diukur masukkan di situ. Iya, itu pun udah boleh. Karena kan kalau di luar negeri dapat panas nggak ya? Masih dapat ya, dapat lah. Panas dari mana? Dari lingkungan kan? Benar nggak? Masih sih turun. Didekatkan dengan esnya lagi. Tempelkan aja. Sudah? Nah, sambil dilihat ya, ada nggak perubahan gitu selama dibakar. Kalau nggak ada beberapa detik tulis itu udah ada perubahan gitu. Lihat ya, ada nggak perubahan guys? Nah, DS-nya baik. Yang sudah mendapatkan datanya ya, itu boleh didiskusikan. Kita langkah yang selanjutnya ini ke langkah diskusi ya. Ini Pak, 6 derajat ya. Ini tetap ya. Bagaimana suhunya selama tetap ya. Lanjut di percobaan. Gini, bagaimana suhunya selama bendanya yang benda esnya ada tetap nggak tadi? Dia nggak naik dulu ketika dia mengubah ke ini air. Ada perubahan? Oh tetap, tulis tetap. Kenapa enggak ini? Kenapa dia tetap yang punya kalian sampai 95 aja udah mendidih ya? Kan biasa 100 ya? Kan di buku-buku teks berapa? Air mendidih berapa? 100 derajat ya? Kalau yang mengukur 0 kan? 0 derajat. Kayak gitu di buku teks. Tapi kenyataannya tadi mendidih udah berapa? 4 udah mendidih. Itu karena apa coba? Saya tahu alasannya. Karena yang 100 derajat itu diukur di dekat pantai. Kita jauh dari pantai. Permukaan kita udah tinggi, tekanan atmosfer udah berbeda. Bapak buka dulu, ini kita akan ke tahap presentasi untuk menyajikan datanya ya. Datanya tadi sudah diolah selama diskusi. Nah sekarang kita akan masuk ke tahap pembuktiannya atau verifikasinya ya. Oke, di sini kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, dimohon untuk perhatiannya ya. Kita harus mau apa? Mau menghormati atau menghargai ya, menghargai temannya untuk berbicara di depan. Nah, nanti giliran kalian juga. Nah, nanti selama mereka presentasi kalian menyimak dengan baik. Kemungkinan kalau ada yang keliru atau berbeda dengan pendapat kalian nanti ditanyakan gitu ya di sesi apa? Tanya jawab. Nah, silakan diperhatikan. Ada sini ya? Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Olivia. Perkenalkan nama saya Firdaus Manen. Perkenalkan nama saya Putri Diawina. Perkenalkan saya Selalu Maga. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan percobaan kami. Pengamatan hubungan antara kalor dan lubang zat es suhunya 0 derajat. Selama pemanasannya 5 menit. Es dalam air suhunya tetap 0 derajat Celcius selama pemanasannya 10 menit. Air suhunya 25 derajat Celcius selama pemanasannya 15 menit. Air setelah mendidih seluruhnya suhunya 94 derajat Celcius selama pemanasannya 30 menit. Pertanyaan diskusi. Dari percobaan yang telah dilakukan, pada menit berapa es mulai berubah wujud? Esnya berubah wujud pada menit ke-10 menit. Bagaimana suhunya selama berubah wujud? Suhunya tetap. Dari percobaan yang telah dilakukan, pada menit berapa air mendidih? Pada menit ke-30 menit. Bagaimana suhunya setelah air mendidih? Berubah. Volume air sebelum sudah mendidih yang berubah. Sehingga menurut kami ketika wujud berubah suhunya karena kalor yang diterima semakin besar. Karena kalor yang diberikan digunakan untuk memanaskan suatu wujud zat sehingga suhu pada benda tersebut berubah. Jika dikaitkan dengan kalor dalam bentuk pegangan, persamaan banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat dari es
Baik, sekarang kita lanjutkan ke tahap sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya angkat tangan dulu. Ya. Oke, silakan Margareta. Bagaimana suhunya setelah air mendidih? Ulangi. Bagaimana suhunya setelah air mendidih? Suhunya setelah air mendidih yaitu 94 derajat Celcius. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Volume air sebelum dan sesudah mendidih. Volume air sebelum dan sesudah mendidih ya berubah. Berubah ya? Berubah atau tetap? Enggak, yang berdasarkan kalian amati tadi. Tetap. Oke. Berarti dikonfirmasi kembali ya, tetap kayak gitu. Walaupun tadi disajikan itu berubah. Soalnya tadi kalau Bapak lihat itu masih ya airnya di sana banyaknya kan? Kecuali jadi uap. Dia belum jadi uap kan tadi? Belum ya? Oke, ada lagi? Oke. Agak berubah wujud. apa? Bagaimana suhunya selama berubah wujud? Bagaimana suhunya selama berubah wujud? Apakah berubah suhunya atau tetap? Tetap. Ya. Ya, suhunya tetap. Nah, sekarang kita akan menyimpulkannya ya dari hasil pembelajaran kita. Silakan. Yang mau menyimpulkan. Yo. Yang pertama apa kesimpulannya? Gimana tadi suhunya ketika berubah wujud? Berubah atau tetap? Nah, dari kelompok ini tadi tetap ya. Dari kelompok ini tetap. Dari kelompok kedua tetap tadi. Tetap. Nah, sekarang di sini suhunya berapa tadi S-nya? 0 kan atau berapa? Yang di sini suhunya 0 derajat ya, 0 derajat Celcius. Nah, ketika berubah, ketika dipanasin lagi masih tadi ya tidak berubah. Masih berapa? Masih 0 ya. Kayak gitu. Kalornya itu digunakan untuk apa? Kan tidak meningkat suhunya. Berarti digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengubah wujud benda. Artinya kita akan masuk ke sesi refleksi. Silakan dari sesi refleksi ini kita menyadari apa kelemahannya tadi. Atau apa yang kalian peroleh ya? Atau apa yang bisa diperbaiki untuk pertemuan berikutnya. Silakan. Yang mungkin diperbaiki apa? Ayo. Tingkat keselamatan kerjanya gimana tadi? Berapa persen tadi kira-kira? Kalau ini aman aja ya. Yang nggak aman gimana tadi? Ini ya. Hampir apa tadi? Hampir pecah ya. Nah, karena menggunakan gelas, tapi yang itu enggak pecah, padahal gelas juga kan. Nah, berarti berbeda perlakuan kayak gitu ya. Punya kalian S-nya gimana? Sedikit tadi kan? Kalau sana banyak S-nya. Nah, banyak ke sana ya. Lanjut ke tahap evaluasi ya. Nah, silakan kertasnya dipotong 1 lembar ya. Kita akan mengadakan tes pengetahuan. Silakan. Ini Bapak kasih ya. Itu soalnya ya. Isi masing-masing ya, individu ya. Nggak usah saling menjotek. Harus jujur kerjanya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi perpindahan kalor. Nah, silakan kalau misalnya kalian ada yang punya gadget ya di rumah, tahu gadget? HP pintarnya ya. Ya, handphonenya ya. Nah, silakan kalian ketik ya di situ perpindahan kalor. Kalian baca-baca dulu ya. Baik, kita tutup dulu ya untuk kegiatan kita ini dengan doa. Pertama adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing bagi yang berkenan Katolik perkenankan saya dirinya. Siap, Pak.